Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan ngasih tahu kalian penting gak sih olahraga di saat pandemi COVID-19? Olahraga atau kegiatan fisik lainnya sangat dianjurkan dan sangat penting untuk dilakukan di saat pandemi COVID-19 seperti saat ini. Dikutip dari International Journal Cardiovascular Science, olahraga atau kegiatan fisik terutama dengan intensitas rendah sangat dianjurkan karena dapat meningkatkan imunitas tubuh dan memperkuat daya tahan tubuh terhadap penyakit. Sebaliknya, olahraga atau aktivitas fisik lainnya yang berintensitas tinggi atau berkepanjangan dapat menyebabkan daya tahan tubuh menurun dan imunitas juga menurun sehingga dapat mudah terserang penyakit. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa olahraga dan kegiatan fisik yang rutin dapat mencegah gangguan mental diakibatkan oleh proses karantina atau isolasi mandiri yang biasa kita kenal juga dengan social distancing. Gangguan mental itu sendiri dapat berupa kecemasan, depresi, sindrom kelelahan, dan stres. Nah, berikut ini adalah beberapa macam olahraga yang bisa kita coba di rumah selama proses karantina atau isolasi COVID-19. Olahraga keseimbangan tubuh sangatlah mudah dilakukan, apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini. Bisa langsung dilakukan di rumah. Nah, selain itu manfaatnya juga beragam, seperti meningkatkan respon tubuh, meningkatkan kesadaran tubuh, meningkatkan koordinasi, meningkatkan kekuatan persendian dan otot, baik untuk kesehatan panjang karena mencegah tubuh dari gangguan internal, menunjang kebugaran tubuh dan mengurangi cedera, dan mendukung metabolisme tubuh. Olahraga sit up. Berikut cuplikan dari olahraganya. Jadi manfaat yang kita rasakan selama melakukan olahraga sit up ini yaitu melancarkan peredaran darah, menjaga kesehatan jantung, dan menjaga kesehatan otot. Di sini saya akan menjelaskan mengenai squat jump. Squat jump bisa dilakukan di mana saja, terutama di rumah atau di dalam ruangan. Di masa pandemi ini, kita harus menjaga imunitas tubuh kita dengan berolahraga. Manfaat squat jump yaitu melatih kekuatan otot kaki, paha, dan kelenturan tubuh, pertumbuhan tubuh, melancarkan peredaran darah, serta mengoptimalkan pembakaran lemak. Cara melakukan: yang pertama, lakukan jongkok hingga paha sejajar dengan lantai. Angkat tubuh atau meloncat setinggi mungkin hingga mendorong ujung kaki ke lantai. Mendarat dengan jari kaki terlebih dahulu, lalu bersiap jongkok kembali. Dilakukan berulang kali. Oke, selanjutnya olahraga apa saja yang bisa kita lakukan selama pandemi dan berada di rumah saja? Salah satunya yaitu naik turun tangga. Kebetulan rumah saya rumah panggung, jadi kita bisa memanfaatkan tangganya sebagai media olahraga. Sebelum itu, kita memakai masker dulu untuk mematuhi protokol kesehatan karena berada di luar rumah. Oke, kita pakai masker dulu ya. Mari kita berolahraga. Kita sudah berolahraga. Manfaat apa yang kita dapatkan dari hasil olahraga kita yaitu dapat memperkuat otot kaki, dapat membakar kalori secara efektif jika dilakukan secara rutin. Olahraga naik turun tangga bisa dilakukan sebanyak 3-5 menit sehari. Jangan lupa berolahraga ya. Untuk olahraga selanjutnya yaitu olahraga barbel. Berikut manfaat olahraga barbel untuk kesehatan tubuh.
Barbel atau dumbbell merupakan salah satu alat olahraga yang murah, fleksibel, dan mudah digunakan yang membuat kamu bisa melakukan berbagai latihan untuk meningkatkan kesehatan. Barbel bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung, membakar kalori, membangun otot, atau meningkatkan daya tahan otot. Tentu saja ini tergantung pada bobot barbel, rutinitas, jumlah pengulangan, dan kecepatan saat kamu menggunakan barbel. Barbel memiliki bobot kecil dan berbentuk seperti huruf satu Romawi. Kamu bisa membeli barbel dengan berat yang berbeda, mulai dari yang ringan berbobot 2 kilo untuk digunakan selama olahraga aerobik atau saat menggunakan treadmill maupun sepeda statis. Barbel berbobot lebih berat memungkinkan kamu membentuk otot tubuh. Sekian, terima kasih. Adapun gerakan yoga yang dapat dilakukan. Bhujangsana istimewa untuk wanita, dapat memberikan banyak faedah, rahim dan kantung kemih akan dikuatkan serta menyembuhkan Amir Nurhea. Gomukhasana menghilangkan reumatik di kaki, ambeien, sakit kaki dan paha, serta menghilangkan susah BAB. Ardha Mesadrasana memperbaiki alat pencernaan, menambah nafsu makan. Kundalini akan dibangunkan juga dan membuat candra nadi mengalir tetap. Badokanasana. Asana ini bukan untuk bermeditasi tetapi untuk memperkuat kesehatan dan menguatkan badan. Garudasana memperkuat dan merenggangkan pergelangan kaki dan betis, peragangan paha, pinggul, bahu. Viraksasana menguatkan dan membentuk sisi-sisi perut. Selanjutnya, olahraga yang dapat dilakukan di masa pandemi adalah plank. Plank merupakan gerakan olahraga yang mengharuskan seseorang menempatkan kedua sisi tangan termasuk siku di permukaan lantai atau tanah, kemudian meletakkan bagian tubuh lainnya seperti ingin push up. Kenapa harus plank? Karena plank merupakan olahraga sederhana yang bisa dilakukan di rumah dan tidak butuh waktu yang lama. Hal ini sesuai dengan kondisi kita yang sedang dilanda pandemi, di mana kita diharuskan untuk tetap di rumah. Plank menjadi satu solusi yang tepat untuk berolahraga secara sederhana, hemat waktu, dan mendatangkan hasil yang nyata. Selain itu, plank juga memberikan banyak manfaat untuk kebugaran tubuh. Selain bisa mengecilkan perut, plank juga bisa memperkuat otot tubuh dan memperbaiki postur tubuh. Jadi, kita tidak perlu khawatir tubuh kita akan menjadi kaku dan lemah karena berada di rumah saja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan salah satu macam olahraga yang bisa kita lakukan di rumah saja selama situasi COVID ini, yaitu push up. Push up merupakan olahraga yang digemari oleh orang-orang, di mana olahraga ini tidak memerlukan banyak tempat juga peralatan. Nah, orang-orang banyak melakukan olahraga ini tidak lain dikarenakan begitu banyak manfaat yang bisa dirasakan selama kita atau setelah kita melakukan olahraga ini. Berikut contoh gerakan beserta manfaat dari olahraga push up. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan dalam melakukan olahraga push up. Banyak sekali manfaat dari olahraga push up ini, seperti mampu membakar hingga 2 kalori dalam tubuh, menjaga kesehatan jantung, membentuk otot, mencegah cedera bahu, memperbaiki postur tubuh, dan masih banyak manfaat lainnya. Diri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan diletakkan di belakang, siku menghadap keluar dan bisa juga di depan. Tekuk lutut hingga paha sejajar dengan lantai. Angkat tubuh dengan mendorong ujung kaki, lakukan secara manfaat dari squat jump. Yang pertama sebagai sumber kekuatan, yang kedua membakar kalori, membangkitkan metabolisme, mencegah cedera lutut, meningkatkan kesehatan tulang, menjaga kestabilan sirkulasi cairan. Basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang guru olahraga. Pada tahun 1981, Dr. James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada,
yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA, sebuah wadah pemuda umat Kristen di Springfield, harus membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England. Terinspirasi dari permainan yang pernah dimainkannya saat masa kecil di Ontario, Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Menurut cerita, setelah menolak beberapa gagasan karena dianggap terlalu keras dan kurang cocok untuk dimainkan di gelanggang-gelanggang tertutup, dia lalu menulis beberapa peraturan dasar, menempelkan sebuah keranjang di dinding ruang gelanggang olahraga, dan meminta para siswa untuk mulai memainkan permainan ciptaannya itu. Pertandingan resmi bola basket yang pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892 di tempat kerja Dr. James Naismith. Basket adalah sebutan yang diucapkan salah seorang muridnya. Olahraga ini pun menjadi terkenal di seantero Amerika Serikat. Pada awalnya setiap tim berjumlah 9 orang dan tidak ada dribble, sehingga bola hanya dapat berpindah melalui lemparan saja. Sejarah peraturan permainan basket diawali dari 13 aturan yang ditulis sendiri oleh Dr. James Naismith. Selanjutnya, ukuran lapangan, waktu, dan jumlah permainan dalam bola basket. Lapangan berbentuk persegi panjang dengan 2 standar ukuran. Yang pertama, standar ukuran National Basketball Association, panjangnya 28,5 meter dan lebarnya 15 meter. Dan untuk standar Federasi Bola Basket Internasional, panjangnya 26 meter dan lebar 14 meter. 3 buah lingkaran yang terdapat di dalam lapangan bola basket memiliki panjang jari-jari 1,8 meter. Jumlah pemain dalam permainan bola basket adalah 5 orang dalam satu regu dengan 5 orang cadangan. Sedangkan jumlah wasit ada 2 orang. Wasit yang pertama disebut referee, wasit yang kedua disebut umpire. Waktu permainan 4x10 menit jika pedoman aturan Federasi Bola Basket Indonesia. Adapun versi National Basketball Association 4x12 menit. Di antara babak pertama, 2, 3, dan 4, terdapat waktu istirahat selama 10 menit bila terjadi skor yang sama. Dan pada akhir pertandingan ditambah perpanjang waktu untuk mendapatkan perselisihan skor. Ukuran bola basket. Keliling bola yang digunakan 75 cm sampai 78 cm. Dengan berat bola 600 sampai 650 gram. Jika bola dijatuhkan dari ketinggian 1,80 meter, maka bola harus kembali dalam ketinggian 1,20 meter sampai 1,40 meter. Posisi pemain bola basket. Yang pertama, point guard. Bertugas membawa bola dan memberi passing pada temannya. Kemampuan yang harus dimiliki yaitu sebagai pengatur serangan yang mengatur irama permainan timnya. Posisi ini biasa diisi oleh orang berbadan kecil tapi lincah dan jago mendribble. Yang kedua ada shooting guard. Memiliki tugas menembak bola dari jarak yang cukup jauh, harus cepat bergerak dan mencari posisi kosong untuk melakukan tembakan. Dipegang oleh orang dengan akurasi shooting yang bagus. Yang ketiga yaitu small forward. Tugasnya mencetak angka, harus mampu menerobos pertahanan dan melakukan layup atau dunk, juga melakukan shot pada jarak tertentu. Posisi diisi oleh orang yang punya teknik hebat dan jago mencetak angka. Adapun posisi pemain bola basket yang keempat yaitu power forward atau PF. Tugasnya adalah merebound bola. Rebound bola sangatlah penting jika dalam pertahanan. Rebound bola penting agar bola tidak kembali ke tangan musuh. Sedangkan dalam penyerangan, rebound bola juga penting untuk kembali menciptakan kesempatan membuat angka. Nah, biasanya kesempatan ini dipegang oleh orang yang lompatannya tinggi dan badannya cukup besar untuk beradu fisik. Selanjutnya posisi yang kelima yaitu center atau C. Tugasnya di pertahanan dan penyerangan. Di pertahanan, ia harus mampu mempertahankan
serangan dari jarak pendek berupa layup ataupun musuh. Kemudian di penyerangan ia harus mampu melihat posisi teman-temannya dan memberikan umpan kepada temannya yang kosong. Hal ini karena posisinya di tengah sehingga ia mudah memberikan umpan ke sisi manapun. Selain itu dia pun harus beradu fisik dengan musuh untuk mencetak angka di bawah ring. Posisi ini biasanya diberikan atau dipegang oleh orang yang badannya paling tinggi dan besar. Mainan peraturan bola basket. Aturan dasar pada permainan bola basket adalah sebagai berikut. Yang pertama, bola dapat dilemparkan ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan. Yang kedua, bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan. Yang ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus melemparkan bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tetapi tidak diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa. Yang keempat, bola harus dipegang di dalam atau di antara telapak tangan. Lengan atau anggota tubuh lainnya tidak diperbolehkan memegang bola. Yang kelima, pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul, atau menjegal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan. Pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa diskualifikasi pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki oleh bola lawan. Dan apabila pelanggaran akan dikenai hukuman, tidak boleh ikut bermain sepanjang pertandingan. Pada masa ini, pergantian pemain tidak diperbolehkan. Yang keenam, sebuah kesalahan dibuat pemain apabila memukul bola dengan kepalan tangan, melakukan pelanggaran terhadap aturan nomor 3 dan 4, serta melanggar hal-hal yang disebutkan pada aturan nomor 5. Yang ketujuh, apabila salah satu pihak melakukan 3 kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol untuk lawannya dalam tanda kutip berturut-turut, berarti tanpa adanya pelanggaran balik oleh lawan. Kebelakannya itu, gol terjadi apabila bola dilemparkan atau dipukul dari lapangan masuk ke dalam keranjang. Dalam hal ini, yang menjaga keranjang tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut. Apabila berhenti di pinggir keranjang atau pemain lawan menggerakkan keranjang, maka hal tersebut tidak akan dihitung sebagai sebuah gol. Selanjutnya yang ke-9 yaitu apabila bola keluar dari lapangan pertandingan, maka bola akan dilemparkan kembali ke dalam lapangan dan dimainkan oleh pemain yang pertama menyentuhnya. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam kepemimpinan bola, maka wasit yang akan melemparkan bola ke dalam lapangan. Paran bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Apabila ia memegang lebih lama dari waktu tersebut, maka kepemimpinan bola akan berpindah. Apabila salah satu terlihat melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit memberikan mereka sebuah peringatan atau pelanggaran. 10. Wasit berhak untuk memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberitahukan kepada wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Wasit memiliki hak penuh untuk memberikan diskualifikasi pemain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan yang dicantumkan di dalam aturan 5. 11. Wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah keluar lapangan. Pergantian kepemimpinan bola serta menghitung waktu. Wasit pembantu berhak menentukan sah atau tidaknya suatu gol dan menghitung jumlah gol yang terjadi. 12 yaitu waktu pertandingan adalah 4 kuarter masing-masing 10 menit. Yang ke-13, pihak yang berhasil mendapatkan poin terbanyak akan dinyatakan sebagai pemenang.
Di teknik dasar permainan bola basket yaitu cara memegang bola adalah sikap tangan yang membentuk mangkuk besar seperti ini dan bola berada di antara kedua tangan yang mengarah ke arah depan tengah. Dan kedua kaki membentuk kuda-kuda dengan salah satu kaki itu bagian depan dan agak condong dan lutut agak rileks. Nah, kemudian ke tahap selanjutnya, menangkap bola atau yang disebut dengan kicking ball terbagi menjadi dua macam, yaitu menangkap bola di atas kepala dan menangkap bola di depan dada. Dan juga yaitu overhead pass, melempar bola dari atas dan melempar bola dari depan dada. Yang terakhir, melempar bola memantul ke tanah atau ke langit. Pivot itu memegang bola dengan memutar badan 360 derajat, menggerakkan kaki yang sebagai tumpuan kaki. Jadi shooting ada dua macam, yaitu shooting dengan dua tangan dan shooting satu tangan. Berikut contohnya. Dan lay up. Sekian dari kelompok kami yang membawakan materi mengenai bola basket. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah petang tradisional. Pada awal abad ke-6 sebelum Masehi, orang Yunani kuno telah memainkan permainan melempar koin, batu datar, dan bola batu, disebut sperestik. Bangsa Romawi kuno memodifikasi permainan dengan menambahkan target yang harus didekati sedekat mungkin. Dalam perkembangannya, setelah itu masyarakat Roma menggantikan target yang awalnya bola batu menjadi bola kayu. Pada abad pertengahan Erasmus menyebut permainan itu sebagai globurum, tetapi selanjutnya oleh berbagai kalangan lebih dikenal sebagai ball atau bola, dan permainan ini mulai dimainkan di seluruh Eropa. Pada abad 19 di Inggris, olahraga permainan ini disebut dengan lawn bowling. Sedangkan di Prancis, olahraga ini tetap dikenal sebagai bowl yang dapat dimainkan di seluruh lapisan masyarakatnya. Di Prancis Selatan, bowl telah berevolusi menjadi jeu provençal atau bowl lyonnais, mirip dengan petang, kecuali ukuran lapangannya yang jauh lebih besar dari petang, dan pemain harus berlari 3 langkah sebelum membuang bola. Permainan ini dimainkan di desa-desa di seluruh provinsi, pada lapangan tanah di bawah naungan pohon. Adapun sejarah petan kue modern. Petan kue dalam bentuk sekarang ditemukan pada tahun 1907 di kota Leicester oleh Jules Bruckner, pemain Lyonnais Prancis. Adapun panjang pitch atau lapangan dikurangi sekitar setengah dan pelemparan bola secara bergerak diganti dengan yang stasioner. Turnamen petan kue pertama dengan aturan yang baru diselenggarakan pada tahun 1910 oleh Ernest bersaudara dan Joseph Peter. Dengan semakin simpel dan aturan yang universal, olahraga ini tumbuh semakin cepat dan segera menjadi bentuk yang populer. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan teknik dasar petang. Terdapat 2 teknik dasar petang, yaitu throwing for pointing dan throwing for shooter. Throwing for pointing adalah roll dengan cara menggelinding bola ke tanah
Soft lob dengan cara melempar setengah parabol, high lob dengan cara melempar tinggi parabol. Yang kedua, throwing for shooter, merupakan teknik lemparan yang bertujuan untuk menembak, yaitu shot on the iron dan shoot, dan yang terakhir ground shoot. Saya akan menjelaskan cara bermain atau peraturan dalam olahraga petang. Olahraga petang ini dapat dimainkan 1 lawan 1 atau 2 lawan 2, 3 lawan 3, putra-putri, atau boleh juga secara mix tanpa ada batasan usia. Setiap pemain memegang 3 bowl, kecuali main 3 lawan 3, bolanya ada 2. Bermain diawali dengan toss. Pemenang toss dipersilahkan melempar box dari dalam lingkaran yang disimpan di salah satu sisi lapangan dengan jarak lemparan minimal 6 meter, maksimal 10 meter. Diberi kesempatan 3 kali. Apabila belum memenuhi jarak tersebut atau gagal, lawan yang akan melakukan lemparan. Setelah box atau bola kecil dilempar, selanjutnya pemenang undian melempar bola atau bola besar, melempar bowl sedekat mungkin ke box atau bola kecil tersebut. Selanjutnya giliran lawan melempar bola, bisa mengarah semakin dekat ke box atau bisa mengenai bola lawan hingga jauh. Selanjutnya, regu yang paling jauh boxnya ke box itu yang main terus sampai habis atau sampai lebih dekat box kita dengan lawan. Terakhir, skor dihitung sampai 13 poin. Siapa saja regu yang pertama mendapatkan poin 13, dialah yang menang. Kami dari kelompok 2 ingin mempraktikkan mengenai stretching atau yang disebut dengan pemanasan untuk otot-otot. Jadi saksikan video berikut. Langsung saja untuk stretching yang pertama, yaitu untuk paha depan, yakni dengan mengangkat salah satu kaki ke belakang dan berupaya mengatur keseimbangan agar tidak terjatuh. Lakukan pula hal yang sama dengan kaki berikutnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi cedera pada bagian paha ketika berolahraga. Yang kedua yaitu stretching untuk paha bagian belakang, di mana cara melakukannya, salah satu kaki menghadap ke depan dan yang lainnya menghadap ke samping, dan tangan berupaya memegang ujung dari kaki yang menghadap samping. Ketika gerakan ini dilakukan dengan tepat, maka akan terasa sedikit pegal di paha bagian belakang. Kemudian stretching yang ketiga yaitu untuk betis dan tangan, di mana posisi salah satu kaki berada di depan dan yang lainnya berada di belakang. Berat badan dibawa ke depan. Pada posisi ini, kaki belakang dan juga tangan haruslah lurus. Hal ini agar otot dari kaki dan tangan itu menjadi lebih rileks dan tidak terjadi cedera ketika melakukan olahraga. Stretching yang keempat yaitu stretching untuk pinggang bagian samping. Pada posisi ini, tangan kanan berupaya menekuk atau memegang pinggang bagian kanan, sedangkan tangan kiri seolah-olah membawa tubuh untuk mengarah ke samping kanan. Kemudian lakukan pula hal yang sama atau gerakan yang sama untuk menghadap sisi berikutnya. Selanjutnya stretching yang kelima yaitu otot bahu, di mana posisi tangan kanan menghadap ke kiri melewati bahu, sedangkan tangan kiri berupaya untuk menahan atau sedikit menekan tangan kanan agar tetap lurus. Kemudian lakukan pula hal yang sama ketika tangan kiri menghadap ke kanan. Ada pemanfaat beberapa stretching tadi yaitu seperti meningkatkan kelenturan atau fleksibilitas, mengurangi nyeri otot, mengurangi stres, mempercepat pemulihan berolahraga, serta meningkatkan keseimbangan dan koordinasi, kemudian meningkatkan sirkulasi darah. Nah, selanjutnya yang keenam, stretching untuk otot triceps, yaitu bisa meningkatkan kemampuan fisik. Jadi lakukannya seperti ini.
Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari berolahraga. Kita ketahui bersama bahwa berolahraga ini bisa menyehatkan badan kan? Tapi jika kita melakukannya secara berlebihan, bisa menimbulkan dampak negatif. Nah, apa saja sih dampak negatif itu? Yang pertama, ada dampak jangka panjang. Ada melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jika kita berolahraga secara berlebihan, di malam harinya kita bisa sulit untuk tidur kan. Jadi jika hal itu berkelanjutan setiap hari, sistem kekebalan tubuh kita akan berkurang. Nah, selain itu ada osteoartritis atau pembekakan pada sendi. Selanjutnya ada tidak baik bagi kesehatan jantung. Nah, selain itu ada dampak jangka pendeknya juga, ada kelelahan, nyeri otot, sakit punggung jika olahraganya banyak melibatkan olahraga punggung. Nah, jadi yang terakhir untuk dampak negatifnya itu bisa kesusahan tidur. Oke, adapun dampak positif dari olahraga bagi tubuh manusia. Yang pertama, menjaga berat badan yang ideal. Yang kedua, mencegah datangnya penyakit yang mematikan. Yang ketiga, memperkuat tulang dan otot. Yang keempat, meningkatkan suasana hati. Dan kelima, meningkatkan energi, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan fungsi kognitif, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga kesehatan dan memori otak. Pertama kita mulai dengan kaki kiri. Semua gerakan itu ada 10 repetisi dan 2 kali set, ini 2 kali pengulangan. Yuk kita mulai. 1, good, lagi. Nafasnya tetap tarik nafas, buang nafas, pas turun. Lagi. 6, good. 8, lagi. Oke. Sekarang ganti kaki yang kanan. Sama 10 kali. Yuk. Nafasnya jangan lupa. Tarik nafas, buang nafas. Tarik, buang ke atas. Good, lagi. 8, 9. Oke. Gerakan yang kedua, side lunges. Kakinya agak dilebarin lebih dari bahu sedikit. Agak lebih banyak sebenarnya dari bahu, tapi senyamannya aja. Kita mulai. 10, 10. 1, hitungnya seperti itu ya. 2, lagi. Inhale, exhale, good, lagi. 4, tarik nafas, buang nafas, lagi. Good, lagi. 5, lagi. Belum selesai. 7, yes, sebentar lagi selesai. Good, lagi. 2 lagi.
Tarik nafas, jangan lupa. Satu lagi. Oke. Sekarang gerakan kayak kita mau main sumo. Jadi posisinya kakinya agak lebar, lebih dari bahu sedikit, gak selebar tadi. Kita kayak sumo squat biasa, tapi naik. Jadi kayak bener-bener kita mau sumo. 10 kali, 1, 2, 3, 4. Yuk. Naik, turun. 1, good lagi. Bebas mau mulai kanan dulu atau kiri dulu. 2, good lagi. Lagi. 4, yes, bagus. Pelan-pelan aja, santai aja. Nice, lagi. 5, bagus lagi. Tarik nafas, buang lagi. Good. 7, nice, tetap nafas, jangan lupa. Mulai panas ya. Yes, lagi. Good. Oke. Hampir terakhir. Wall sit sekarang bisa di tembok, atau kalau misalnya nggak perlu di tembok, langsung kayak gini boleh. Tapi kita coba di tembok ya. Ini kayak beneran beranggapan kita mau duduk di tembok. Ini kira-kira ditahan 10 detik minimal, maksimal 20 detik. Yuk kita hitung pelan-pelan. Hitungnya biasanya yang gampang 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Nah, sekarang kita ulang lagi dari gerakan pertama. Lunges yang kiri dulu. Yang kiri dulu. Tarik nafas dulu. Mulai kerasa panasnya. Yuk, kita ulang. Pelan-pelan. Good lagi. Lagi. 6, 7, good. 8, 9. Oke, nice. Ganti yang kanan. Nafas dulu. Sambil nafas gak apa, ambil waktu senyaman mungkin, minimal 10 detik untuk istirahat dan maksimal 30 detik. Tarik nafas dulu, relax. Yuk kita mulai. Good lagi. 3, buang nafas, tarik nafas, lagi bagus. 5, good lagi. 7, 8, 9. Oke, kita masuk gerakan kedua, side lunges. Ingat agak dibuka lebar, pelan-pelan. Kanan dulu atau kiri dulu, terserah, mulainya bebas. Hitungnya ingat 1, 1. Jadi bukan 1, 2, bukan seperti itu. Sekarang udah kelima. Good lagi. Nafas. Nice. 7, 8. Sebentar lagi. 1 lagi. Oke. Sekarang squat sumo style. Kita istirahat dulu sebentar. Tarik nafas dulu. Tell me that you love me. You tell me that you love me. You tell me that you love me. You tell me that you love me.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis cedera olahraga yang sering terjadi. Yang pertama ada cedera otot pergelangan kaki. Cedera ini biasanya disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat, tendon, atau otot. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Untuk mengurangi rasa sakit, istirahatkanlah dulu kaki Anda dan jangan dipakai berjalan atau berdiri, lalu dikompres dengan es untuk mencegah pembengkakan. Yang kedua, ada cedera tulang kering. Terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Yang ketiga, ada nyeri pinggang. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat dan membutuhkan istirahat. Cedera ini bisa diobati dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Yang keempat, ada cedera bahu. Cedera ini terjadi karena pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens sehingga menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. Yang kelima, ada kram otot. Cedera ini terjadi terutama jika langsung berolahraga secara intens tanpa pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Ketika kram menyerang, otot akan mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga akan merasakan nyeri dan bagian tubuh yang diserang kram dan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Saat kram menyerang, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang kram dan pijat dengan lembut sambil terus digerak-gerakkan. Setelah kram hilang, jangan melanjutkan olahraga, biarkan otot-otot beristirahat terlebih dahulu. Yang keenam, cedera lutut. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Yang ketujuh, cedera siku. Terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Yang kedelapan, cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis. Kita akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Yang kesembilan, cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang kita. Jenis cedera ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Yang terakhir, gegar otak. Biasanya terjadi karena benturan trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah bola basket. Jadi, basket dianggap sebagai olahraga unik karena diciptakan secara tidak sengaja oleh seorang guru olahraga. Pada tahun 1891, Dr. James Naismith, seorang guru olahraga asal Kanada yang mengajar di sebuah perguruan tinggi untuk para siswa profesional di YMCA, yaitu sebuah wadah pemuda umat Kristen di Springfield.
harus membuat suatu permainan di ruang tertutup untuk mengisi waktu para siswa pada masa liburan musim dingin di New England. Terinspirasi dari permainan yang pernah ia mainkan saat kecil di Ontario, Naismith menciptakan permainan yang sekarang dikenal sebagai bola basket pada 15 Desember 1891. Menurut cerita, setelah menolak beberapa gagasan karena dianggap terlalu keras dan kurang cocok untuk dimainkan di gelanggang tertutup, dia lalu menulis beberapa peraturan dasar, menempelkan sebuah keranjang di dinding ruang gelanggang olahraga, dan meminta para siswanya untuk memulai memainkan permainan yang diciptakan itu. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Elsa Utari Febrian. Pertandingan resmi bola basket yang pertama diselenggarakan pada tanggal 20 Januari 1892 di tempat kerja Dr. James Naismith. Basket adalah sebutan yang diucapkan oleh salah seorang muridnya. Olahraga ini pun segera terkenal di seantero Amerika Serikat. Pertandingan demi pertandingan pun dilaksanakan di seluruh kota-kota negara bagian yang ada di Amerika Serikat. Pada awalnya, setiap tim berjumlah 9 orang dan tidak ada dribble, sehingga bola hanya dapat berpindah melalui lemparan. Secara peraturan permainan basket diawali dari 13 peraturan dasar yang ditulis sendiri oleh Dr. James Naismith. Bola basket merupakan salah satu olahraga yang paling digemari oleh penduduk Amerika Serikat dan penduduk di belahan dunia. Antara lain di Amerika Selatan, Eropa Selatan, India, dan juga di Indonesia. Ada pun banyak organisasi bola basket yang diselenggarakan seperti British Basketball Union atau BBL di Inggris, dan National Basketball Association, dan BABA, maupun Indonesia Basketball Union atau BBL di Indonesia. Baiklah, selanjutnya aturan dasar atau rule of the game dalam permainan bola basket. Yang pertama, bola dapat dilempar ke segala arah dengan menggunakan salah satu atau kedua tangan. Yang kedua, bola dapat dipukul ke segala arah dengan menggunakan salah satu tangan, tetapi tidak boleh dipukul menggunakan kepalan tangan atau di tinju. Ketiga, pemain tidak diperbolehkan berlari sambil memegang bola. Pemain harus melempar bola tersebut dari titik tempat menerima bola, tetapi diperbolehkan apabila pemain tersebut berlari pada kecepatan biasa. Selanjutnya yang keempat, bola harus dipegang di dalam atau di antara tangan. Lengan atau anggota tubuh lainnya tidak diperbolehkan memegang bola. Dan yang kelima, pemain tidak diperbolehkan menyeruduk, menahan, mendorong, memukul atau menjengkal pemain lawan dengan cara bagaimanapun. Pelanggaran pertama terhadap peraturan ini akan dihitung sebagai kesalahan. Pelanggaran kedua akan diberi sanksi berupa diskualifikasi pemain pelanggar hingga keranjang timnya dimasuki bola oleh lawan. Dan apabila pelanggaran tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menciderai lawan, maka pemain pelanggar akan dikenai hukuman tidak boleh ikut bermain sepanjang pertandingan. Pada masa ini, pergantian pemain tidak diperbolehkan. Peraturan selanjutnya adalah wasit berhak memperhatikan permainan para pemain dan mencatat jumlah pelanggaran dan memberitahu wasit pembantu apabila terjadi pelanggaran berturut-turut. Wasit memiliki hak penuh untuk memberikan diskualifikasi pemain yang melakukan pelanggaran sesuai dengan data jatuh dan peraturan. Selanjutnya, wasit pembantu memperhatikan bola dan mengambil keputusan apabila bola dianggap telah turun lapangan, pergantian kepemilikan bola, serta menghitung waktu
melakukan pelanggaran terhadap aturan nomor 3 dan 4 serta melanggar hal-hal yang disebutkan pada aturan nomor 5. Ketujuh, apabila salah satu pihak melakukan 3 kali kesalahan berturut-turut, maka kesalahan itu akan dihitung sebagai gol bagi lawan. Berturut-turut berarti tanpa adanya pelanggaran balik oleh lawan. Nomor 8, gol terjadi apabila bola yang dilemparkan atau dipukul memasuki keranjang. Dalam hal ini, pemain yang menjaga keranjang tidak menyentuh atau mengganggu gol tersebut. Apabila bola terhenti di pinggir keranjang atau pemain lawan menyentuh keranjang, maka hal tersebut tidak dihitung sebagai gol. 9. Apabila bola keluar lapangan pertandingan, bola akan dilemparkan kembali ke dalam lapangan dan dimainkan oleh pemain yang menyentuhnya pertama kali. Apabila terjadi perebutan pendapat tentang kepemilikan bola, maka wasitlah yang akan melemparkannya ke dalam lapangan. Pelempar bola diberi waktu 5 detik untuk melemparkan bola dalam genggamannya. Apabila ia memegang lebih dari waktu yang ditentukan, maka kepemilikan akan berpindah. Apabila salah satu pihak melakukan hal yang dapat menunda pertandingan, maka wasit dapat memberi mereka sebuah peringatan pelanggaran. Beberapa teknik dasar dalam permainan bola basket. Yang pertama ada passing dan catching. Passing dan catching yaitu gerakan dalam permainan bola basket yang mengarah untuk memberikan dan juga menerima umpan dari teman satu lainnya. Karena permainan bola basket mempunyai ritme permainan yang begitu cepat sehingga kerjasama antar tim sangatlah dibutuhkan. Kedua ada dribbling atau menjulang bola. Dribbling yaitu membawa bola untuk mengejar dari lawan dan menyerang lawan. Arti lain dribbling yaitu cara membawa bola basket dengan dipantul-pantulkan ke lantai menggunakan 2 atau 1 tangan dengan bergantian. Dribbling ini dilakukan sambil berlari dengan cepat atau bisa dilakukan setengah berlari. Ada satu poin penting yang harus diperhatikan oleh seluruh pemain dalam melakukan gerakan dribbling, yaitu menjaga kontrol tangan pada bola tersebut supaya bola tidak sampai direbut oleh tim lawan. Ada 2 cara untuk melakukan dribbling, yaitu dribbling rendah dengan posisi di bawah lutut serta dribbling tinggi dengan posisi lebih tinggi dari lutut. Dribbling rendah memiliki tujuan melindungi bola dari lawan, sedangkan dribbling tinggi bertujuan untuk mempersiapkan dalam penyerangan ke area pertahanan lawan main. Yang ketiga ada shooting atau menembak bola. Shooting merupakan teknik dasar permainan bola basket yang wajib dikuasai untuk mendapatkan poin demi poin. Gerakan shooting bertujuan untuk mencetak poin atau angka dengan memasukkan bola basket secara langsung ke dalam ring lawan. Gerakan tersebut bisa dilakukan menggunakan 1 maupun 2 tangan, kemudian hasil dari shooting tersebut bisa menghasilkan angka yang berbeda, yaitu 1 dan 2 atau bahkan 3. Yang keempat ada pivot atau berputar. Pivot yaitu gerakan yang bertujuan untuk menyelamatkan bola dari lawan. Gerakan ini dilakukan dengan bergerak memutar, memakai satu kaki dan kaki lainnya menjadi poros. Gerakan pivot ini biasanya akan diikuti juga dengan melakukan 3 gerakan lainnya, yaitu passing, dribbling, dan shooting. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun teknik permainan bola basket yang kelima yaitu rebound. Nah, rebound merupakan gerakan yang bertujuan untuk mengambil kembali bola yang gagal masuk ke dalam ring. Nah, gerakan ini dilakukan dengan menangkap bola yang terpantul dari tim lawan maupun tim sendiri yang gagal masuk ke dalam ring. Kemudian rebound ini terbagi dalam 2 atau disebut dengan 2 istilah. Yang pertama yaitu defensive rebound dan yang kedua adalah offensive rebound. Kemudian yang keenam yaitu slam dunk. Slam dunk merupakan gerakan untuk memasukkan bola basket ke dalam ring dengan tubuh yang melayang. Kemudian gerakan slam dunk ini secara teknik yaitu
improvisasi dari gerakan shooting. Kemudian yang ketujuh yaitu screen. Screen yaitu gerakan pemain bola basket sebagai penyerang, di mana bertujuan untuk membebaskan teman setimnya dari lawan. Kemudian screen ini dilakukan dengan cara menutup arah pergerakan tim lawan yang bertujuan untuk menjaga teman satu timnya. Kemudian membuka ruang pergerakan yang diberikan kepada teman satu timnya, yaitu memberikan jalan pemain yang sedang melakukan screen tersebut. Kemudian yang ke-8 yaitu layup. Layup bukan merupakan gerakan, namun serangkaian gerakan yang dilakukan untuk memasukkan bola ke dalam ring. Nah, gerakan ini dilakukan dengan menggunakan cara melangkah 2 kali dan memasukkan bola ke ring lawan. Kemudian sikap tersebut dilakukan di sebelah kiri ataupun kanan ring. Bisa dikatakan gerakan layup adalah gerakan shooting jarak dekat ataupun tembakan melayang. Untuk bermain bola basket, ada beberapa peralatan yang harus tersedia, yaitu pertama, peralatan teknik, seperti alat untuk mengukur waktu, bendera merah 2 buah untuk kesalahan regu. Nah, yang kedua yaitu lapangan. Ukuran lapangan bola basket harus standar, berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 26 meter dan lebar 14 meter. Selanjutnya yang ketiga adalah papan pantul. Tinggi papan pantul yaitu 275 cm dari permukaan lantai sampai ke bagian bawah papan. Yang keempat yaitu keranjang. Keranjang terdiri dari ring dan jala. Selanjutnya yang kelima adalah bola. Bola terbuat dari karet yang menggelembung dan dilapisi sejenis kulit dan karet. Selanjutnya yang keenam adalah perlengkapan personal seperti sepatu basket dan kostum permainan.